Ready. 447 bahayanya pengganti 7. Begitu tubuh Gu Qingqing yang halus masuk ke dalam pelukannya, Leng Xicheng segera meningkatkan kecepatan dan membawanya ke permukaan air. Saat Leng Xicheng berenang ke permukaan laut, kekuatan pusaran air sudah tidak sekuat di dalam air. Leng Xicheng menoleh dan benar saja, ia mendapati bahwa Gu Qingqing yang berada di dalam pelukannya telah kehilangan kesadaran. Gu Qingqing menutup matanya, alisnya sedikit berkerut, dan ada beberapa helai rambut panjang yang menempel di wajahnya. Seluruh pakaiannya juga basah kuyup hingga menempel rapat di bagian depan tubuhnya. Leng Xicheng tahu bahwa naik ke permukaan laut tidak masalah dan tidak termasuk apa-apa. Mereka harus sampai di tepi pantai, baru mereka aman. Tidak apa-apa jika sesuatu terjadi pada Leng Xicheng, tetapi ia tidak mau membiarkan Gu Qingqing juga ikut dikuburkan bersamanya di dalam laut. Untungnya, Gu Qingqing masih sedang dalam kondisi kehilangan kesadaran sekarang. Leng Xicheng hanya perlu memeluknya dan berenang sepanjang jalan kembali. Kadang-kadang, jika orang yang dipeluk untuk diselamatkan masih belum kehilangan kesadaran dan malah panik, kedua orang mungkin akan dalam bahaya. Jangan takut, kamu pasti akan baik-baik saja. Aku pasti akan menyelamatkanmu, kata Leng Xicheng pada Gu Qingqing. Selama Leng Xicheng menemukannya, ia pasti tidak akan melepaskan tangannya. Leng Xicheng memeluk tubuh Gu Qingqing dari belakang. Satu tangannya terletak di depan dada Gu Qingqing dan memeluknya erat di dalam pelukannya dengan gaya renang punggung, sedangkan tangan lainnya mendayung dengan kuat. Leng Xicheng perlahan-lahan membawa Gu Qingqing pergi dari tempat berbahaya. Tidak membutuhkan waktu yang lama, Lin Zui yang berada di sebelahnya juga keluar. Ia melihat bahwa Leng Xicheng telah membawa Gu Qingqing pergi hingga jarak tertentu, lalu ia juga mengikutinya. Leng Xicheng membawa Gu Qingqing dan berenang kembali sepanjang jalan. Beberapa staf penyelamat juga menyusul dengan cepat. Namun, Leng Xicheng sama sekali tidak peduli dengan para staf penyelamat ini dan segera meningkatkan kecepatan untuk membawa ke Gu Qingqing menuju pantai. Di sini memang dekat dengan laut. Hanya perlu berenang sebentar, kaki Leng Xicheng sudah bisa menginjak pasir pantai lembut. Ia juga tidak menerima bantuan dari orang lain. Ketika Leng Xicheng bisa berdiri, ia segera menggendong Gu Qingqing dan bergegas berjalan ke tepi pantai dengan cepat. Di sana, semua penonton di lokasi tak kalah terkejut. Masing-masing bergegas untuk datang melihat situasi yang terjadi. Ekspresi Leng Xicheng tampak dingin selagi ia memeluk Gu Qingqing, bergegas ke tepi pantai, dan meletakkannya di pantai. Qingqing, Gu Qingqing, kamu bangunlah. Leng Xicheng menepuk tubuh Gu Qingqing dengan lembut, tetapi wanita itu tetap tidak sadar. Matanya tertutup rapat, bibirnya agak putih, dan tidak ada reaksi sama sekali. Gu Qingqing terlihat dalam kondisi tenggelam air. Leng Xicheng tidak bisa terlalu peduli banyak pada saat ini dan segera membuka kancing baju wanita itu. Gu Qingqing mengenakan kostum syuting Su Zipei saat ini, yaitu kemeja linen di bagian atas dan rok lipit di bagian bawah. Leng Xicheng membuka 3 atau 4 kancing kemeja Gu Qingqing, hingga secara samar memperlihatkan bra warna polos di dalamnya, untuk membiarkannya bisa bernapas dengan lancar. Kemudian, ia segera menggendong Gu Qingqing dan meletakkan perut wanita itu di atas kakinya. Leng Xicheng menghadapkan wajahnya ke bawah dan mengulurkan tangan untuk menepuk punggungnya agar ia bisa memuntahkan air yang masuk ke dalam perutnya. Orang-orang yang menonton di sekitar segera berlari ke sini, terutama Su Zipei. Hatinya merasa sangat tidak nyaman karena Gu Qingqing dalam tenggelam air untuk menggantikannya. Su Zipei bertanya dengan cemas, apakah Qingqing baik-baik saja? Apakah kondisinya serius? Aku tadi telah memanggil dokter, seru Ni Zining yang berada di sebelah. Ia juga adalah salah satu orang pertama yang menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengan kondisi Gu Qingqing. Pada saat ia melihat Gu Qingqing dalam bahaya, ia meminta staf penyelamat masuk ke dalam air dan juga menghubungi dokter secara bersamaan, dokter akan segera tiba. Dokter, tunggu dokter datang. Bunga lili juga keburu dingin, gerutu Leng Xicheng. Leng Xicheng mengabaikan mereka semua dan segera mengulurkan tangannya untuk memeriksa denyut nadi Gu Qingqing. Nenek Leng Xicheng, Feng Lingsui, adalah seorang dokter terkenal. Semua orang di keluarga mereka pernah mempelajari beberapa pengetahuan medis sederhana. Tidak apa-apa jika dokter tidak memeriksanya. Begitu Leng Xicheng memeriksa Gu Qingqing, ia mendapati bahwa Gu Qingqing mengalami gagal jantung. Wajahnya terlihat sedikit hijau sehingga jelas bahwa Gu Qingqing telah menderita asfiksia, kondisi ketika kadar oksigen di dalam tubuh berkurang hingga bisa mengakibatkan penurunan kesadaran dan bahkan mengancam nyawa penderita dan gagal jantung sekarang. Gu Qingqing sangat membutuhkan napas buatan.
448 bahayanya pengganti, 8. Si Cheng. Su Zipei masih belum menyelesaikan kata-katanya, tetapi Leng Si Cheng sudah memegang dagu kecil Gu Qingqing dengan satu tangan. Satu tangannya lagi segera mencubit hidung cantiknya. Ia mengambil napas dalam-dalam, lalu meniup dengan kuat ke dalam mulut Gu Qingqing. Penonton di sekitar hanya melihat Leng Si Cheng berlutut di lantai dan mencium Gu Qingqing dalam-dalam. Setelah meniup udara, Gu Qingqing tetap tidak bereaksi sama sekali. Leng Si Cheng mencubit hidungnya dengan ketat, menundukkan kepala, dan menarik napas dalam-dalam lagi. Leng Si Cheng meniupkan udara lagi, tetapi Gu Qingqing tetap tidak bereaksi sama sekali. Leng Si Cheng mengerutkan kening, membuka dan melipatkan kedua telapak tangannya menjadi satu, lalu menekannya di dada Gu Qingqing yang lembut. Leng Si Cheng menekannya dadanya dengan lambat dan kuat, tetapi pergerakannya sangat cepat ketika melepaskannya. Setelah satu kali, tidak ada reaksi. Leng Si Cheng melakukannya sekali lagi. Ia menekan dada Gu Qingqing lebih dari 10 kali dan melepaskannya lagi. Lalu, ia lanjut mencubit hidung Gu Qingqing dan meniup udara dengan kuat. Semua orang yang di samping menatap dengan linglung saat Leng Si Cheng menekan Gu Qingqing dengan kuat dan memberikan napas buatan. Ekspresinya serius dan ia mengerutkan kening. Gerakannya cepat, tetapi sangat tajam dan bertenaga. Mereka hampir tidak pernah melihat Leng Si Cheng seperti ini. Tidak ada yang pernah menyangka bahwa Leng Si Cheng yang dingin akan begitu peduli dengan nyawa seorang karyawan perusahaan periklanan. Setelah beberapa kali, Gu Qingqing akhirnya terbatup 2 kali. Leng Si Cheng segera mengangkat kepala Gu Qingqing, membiarkannya mengangkat leher, dan memiringkan kepala Gu Qingqing untuk memuntahkan air yang tersumbat di rongga dadanya. Sayangnya, setelah Gu Qingqing memuntahkan air, ia masih tidak membuka matanya dan terus kehilangan kesadaran. Leng Si Cheng memeriksa bawah hidungnya. Meskipun napasnya sangat kecil, ia tetap bisa bernapas dan juga ada detak jantung. Setelah Leng Si Cheng memulihkan tanda-tanda vital Gu Qingqing, dokter yang Ni Zining panggil sebelumnya baru saja tiba. Sebelum dokter datang, Leng Si Cheng segera menoleh dan melihat ke arah sekretaris Cheng dan berkata dengan suara tegas, "Kamu, lepaskan jasmu." Sekretaris Cheng tercengang dan juga tidak tahu apa yang terjadi. Ia melepaskan jasnya dengan patuh, lalu jas itu direnggut oleh Leng Si Cheng dan digunakan untuk menutupi Gu Qingqing. Jas Dun. Masih belum sempat mengatakan, Leng Si Cheng telah membawa Gu Qingqing dengan jas itu dan langsung berjalan ke ambulans, meninggalkan semua orang di belakang. Para dokter dan perawat segera maju serta dengan sigap mengeluarkan ranjang rumah sakit. Leng Si Cheng yang menggendong Gu Qingqing meletakkannya di atas ranjang dan tidak lagi repot-repot memedulikan sekelompok penonton di belakangnya. Ia segera duduk di dalam ambulans dan pergi. Ninu. Pintu ambulans tertutup, kemudian ambulans segera melaju pergi dan meninggalkan sekelompok orang yang tercengang di lokasi. Ini, apa yang terjadi? Mengapa Leng Si Cheng membawa Gu Qingqing pergi? Mereka sepertinya tidak kenal satu sama lain sebelumnya, kan? Sebenarnya apa yang terjadi sekarang? Pikir orang-orang di sana. Tidak masalah begitu Leng Si Cheng pergi. Namun, Su Zipei di sini merasa bersalah dan takut Gu Qingqing akan mengalami suatu kecelakaan setelah kembali. Ia segera meminta asisten menyiapkan mobil dan mengejar ambulans mereka. Di sini, hati Ni Zining juga terus mengkhawatirkan keselamatan Gu Qingqing. Tanpa mengatakan apapun, ia berbalik dan berlari pergi untuk menyalakan mobil. Mobil kedua orang baru saja menyala. Namun, sebuah mobil Porsche berwarna perak yang berada di samping bergerak satu langkah lebih cepat dari mereka. Itu adalah Lin Zui. Tubuh Lin Zui masih basah kuyup dan rambutnya masih meneteskan air, namun ia juga tidak mengeringkannya. Ia segera menginjak pedal gas dan bergegas keluar, meninggalkan asap dan debu di tempat itu. Sekelompok penonton yang ditinggalkan di lokasi kejadian saling memandang satu sama lain dengan ekspresi terkejut. Gu Qingqing mengalami kecelakaan. Leng Si Cheng, Ni Zining, dan Lin Zui yang bergegas keluar untuk pertama kali. Ketika Gu Qingqing dibawa pergi oleh ambulans, pria-pria ini juga mengejarnya. Sebenarnya apa hubungan Gu Qingqing dengan mereka? Selanjutnya 449 pertarungan untuk cinta 1.